Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Rania Kalista, absen pertama dari kelas 11 IPS 2, ingin menjelaskan tentang penerapan PSBB dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Meningkatnya jumlah kasus virus corona COVID-19 di Indonesia membuat Menteri Kesehatan Indonesia, Terawan Agus Putranto, menyetujui PSBB untuk wilayah DKI Jakarta. Apa itu PSBB? PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Dalam Permenkes tersebut disebutkan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona. Tujuannya untuk mencegah adanya penyebaran virus corona yang lebih besar lagi. Dalam pasal 2 Permenkes itu disebutkan bahwa sebuah wilayah baru bisa ditetapkan dalam status PSBB jika memiliki 2 poin ini. Yang pertama, jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Ada kesamaan dalam hal pola penyebaran penyakit dengan wilayah atau negara lain. Jika melihat 2 poin di atas, wilayah DKI Jakarta telah memenuhi persyaratannya. Selain itu, PSBB juga tercatat dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 yang mewajibkan semua penduduk Jakarta untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan menggunakan masker di luar rumah. Berbagai hal yang dibatasi di dalam PSBB diharapkan dapat memperlambat penyebaran virus corona tak hanya di Jakarta, tapi juga di seluruh kota di Indonesia. Apa saja yang dibatasi dalam PSBB? Yang pertama, aktivitas di sekolah dan tempat kerja. Aktivitas di sekolah dan tempat kerja masuk dalam hal yang dibatasi dalam PSBB, kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan ketahanan atau keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak atau gas, kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua, kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan harus dilaksanakan di rumah dan dihadiri keluarga dengan jumlah terbatas dan menjaga jarak setiap orang. Selain itu, kegiatan keagamaan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah. Yang ketiga, kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak atau physical distancing. Namun, pembatasan tempat atau fasilitas umum ini dikecualikan untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, dan gas, serta energi. Fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat kegiatan olahraga juga masuk dalam daftar yang dikecualikan. Yang keempat, kegiatan sosial dan budaya. Larangan berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, operasional transportasi umum. Pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk transportasi umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Tidak hanya itu, moda transportasi barang yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat juga dikecualikan. Yang keenam, kegiatan lainnya dalam aspek pertahanan dan keamanan. Pembatasan kegiatan lainnya, khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan, dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi Indonesia dari ancaman atau gangguan. Meskipun terbatasi, namun pemerintah akan memastikan warga Jakarta tidak kekurangan kebutuhan pokok. Dalam peraturan gubernur, pemerintah akan menyediakan 1. Bantuan sosial berupa bahan pokok dan atau bantuan langsung lainnya. 2. Pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha. Yang ketiga, pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB.
Apa yang akan dilakukan aparat pemerintah bila menghadapi warga negara yang tidak mematuhi aturan PSBB? Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Metro Jaya mulai Senin 13 April 2020 memberikan sanksi berupa teguran terhadap masyarakat yang melanggar PSBB di Jakarta dan sekitarnya. Jika ada pengguna jalan yang melanggar aturan PSBB, petugas akan menghentikan yang bersangkutan, lalu diminta turun dari kendaraannya untuk mengisi belangko teguran dan didata. Namun, jika yang bersangkutan kembali kedapatan melanggar PSBB, petugas akan memberikan sanksi yang lebih tegas. Pelanggaran PSBB akan dikenakan sanksi berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan berupa kurungan penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. PSBB sendiri itu berbeda dari lockdown. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan dengan tegas bahwa PSBB sangat jauh berbeda dari lockdown. Dalam kondisi lockdown, masyarakat sama sekali tidak boleh keluar rumah, segala transportasi mulai dari mobil, motor, kereta api, hingga pesawat pun tidak dapat beroperasi. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa aktivitas perkantoran bisa dihentikan semuanya jika terjadi lockdown. Sementara itu, PSBB masih memperbolehkan warga keluar rumah dengan menaati aturannya. Intinya, berdasarkan pernyataan Presiden, PSBB lah jalan yang akan diambil tanpa melupakan physical distancing. Bagaimana cara kita mempertahankan persatuan dan kesatuan di tengah wabah corona di Indonesia? Cara kita mempertahankannya adalah tidak termudah termakan percaya oleh isu hoax, tetap percaya atas kebijakan pemerintah, dan melakukan kegiatan sesuai arahan dari pemerintah. Jadi, kita harus mematuhi PSBB demi kenyamanan bersama dan demi memutus rantai penyebaran virus corona COVID-19 di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.